Selamat Hari Raya Natal. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan mau menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Namun perayaan Natal kali ini tentu agak berbeda, ya, karena kita tidak bisa merayakan Natal mungkin dengan meriah, karena kita merayakan Natal di masa pandemi. Kita mengikuti perayaan Natal hanya melalui live streaming. Ya. Dan tentu juga dalam suasana ketidaknyamanan yang juga kita bisa menjadi meragukan juga. Apakah Tuhan memang sungguh hadir dalam hidup kita? Ya. Karena kita melihat, mengalami mungkin banyak saudara kita yang sakit atau meninggal karena COVID. Tidak juga sedikit yang mengalami kesulitan dalam ekonomi karena mungkin di PHK atau tidak mendapatkan pekerjaan atau mungkin berkurang penghasilannya. Atau juga banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Hal itu membuat kita juga bertanya, apakah Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan sungguh menyertai kita? Dan inilah pertanyaan yang kita renungkan juga. Apakah Tuhan sungguh hadir? Pada saat-saat saya juga mengalami kesulitan. Pada saat saya mengalami juga kesepian. Karena kita hidup sendiri. Nah, ada sebuah cerita yang menarik buat saya, yaitu tentang persahabatan Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia sudah sepakat berkomitmen untuk menjadi sahabat satu sama lain. Dan karena itu mereka berjalan di tepi pantai, berbicara di tepi pantai bersama-sama. Nah, suatu saat manusia sadar ketika dia menoleh ke belakang. Dia hanya melihat sepasang telapak kaki. Karena itu dia protes kepada Tuhan. Tuhan, katanya engkau mau menyertaiku ya, dalam perjalanan ini. Tetapi setelah saya melihat ke belakang, saya hanya melihat sepasang telapak kaki. Engkau ternyata membiarkan aku sendirian. Dan Tuhan pun menjawab manusia, tidak anakku, kamu tidak sendirian. Aku tetap menyertai kamu. Kamu ini sedang saya gendong. Telapak kaki yang satu pasang itu adalah telapak kaki saya. Kamu ini sedang saya gendong. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebuah tantangan memang dalam kehidupan yang sulit ini, kita menemukan dan mengalami kehadiran Tuhan. Meneguhkan iman kita. Gereja melalui pesan Natalnya ingin mengajak kita untuk menyadari juga bahwa Tuhan dalam situasi yang sulit tetap menyertai kita. Karena itu diambillah tema dari Matius bab 1 ayat 23 yang diambil dari kitab Yesaya, dikatakan bahwa hendaklah dia dinamai Emmanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Yesus yang lahir, kelahirannya kita rayakan hari ini adalah tanda Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang mau menyertai dalam perjuangan pergulatan hidup kita. Karena itu kepada para gembala, Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat ini hadir dalam seorang bayi yang lemah, yang dibungkus kain lampin dan juga terbaring di palungan. Itulah cara Allah hadir di dalam kehidupan kita.
dia pun mau menjadi lemah, miskin, dan juga mengalami penderitaan untuk menunjukkan bahwa dia pun mengalami seperti apa yang kita alami, supaya kita yang mengalami penderitaan dan kesulitan pun juga mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Sang Immanuel ini adalah firman juga yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Kita dalam perayaan Natal ini diajak untuk kemudian merenungkan dan juga mengalami bahwa Allah hadir dalam hidup kita, dalam diri Yesus yang lemah dan rapuh, tetapi dia membawa sesuatu yang membawa sukacita dalam hidup kita, karena dia membawa kasih Bapa kepada kita. Bahwa kita semua dikasihi Tuhan oleh Bapa kita, dan juga Tuhan membawa kebenaran yang membimbing kita kepada kebenaran Allah sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, pada saatnya yang tepat, Tuhan menyelamatkan kita. Sebagaimana juga Tuhan selalu menunjukkan solidaritasnya dengan manusia, kita pun juga sebagai orang beriman diharapkan untuk bersama-sama, bergandengan tangan, bersolidar dengan yang lain untuk menghadapi saat-saat yang sulit ini. Dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita dipanggil menghadirkan juga belas kasih kemurahan Tuhan bagi sesama kita, sebagaimana Yesus yang tadi lakukan dalam hidup manusia. Kita hadirkan belas kasih dan kemurahan Tuhan ini dengan saling berbagi, saling bermurah hati, dan saling menolong. Dalam tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang dalam kegelapan hidup kita. Dia memberi pengharapan dalam keputusasaan kita. Dan kita, umatnya, dipanggil juga menghadirkan Allah itu, Allah yang beserta kita bagi saudara-saudari kita. Tuhan memberkati.